Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zintia Maulidina dari Prodi PGSD dengan NIM 24060479, kelas A3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara, seperti mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jenis-jenis hak dan kewajiban. Jenis-jenis hak dan kewajiban negara. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang sah menurut undang-undang sebagai warga negara. Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan hak warga negara untuk memperoleh status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Pasal 26 juga merupakan cerminan gagasan pokok kedaulatan rakyat, penjabaran dari sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di Indonesia. Yang kedua, kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara pada saat yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak adanya diskriminasi antara warga negara mengenai kedua hal tersebut. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini mencerminkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut misalnya tertuang dalam Undang-Undang Agraria, Koperasi, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Ketenagakerjaan, Perbankan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga warga negara dapat memperoleh kehidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menekankan pada hak dan kewajiban warga negara sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 mengatur tentang hak warga negara dan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Yang keenam, kebebasan untuk menganut agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini mengungkapkan keimanan masyarakat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituangkan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pelestarian dan keamanan negara.
Yang kedelapan, hak atas pendidikan. Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah Indonesia antara lain mempunyai hak dan memperoleh pendidikan. Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional ke Indonesia. Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kemerdekaan rakyat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hak warga negara berdasarkan Pancasila. Berdasarkan sila pertama yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. B. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Berdasarkan sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. B. Berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. A. Berhak ikut serta dalam bela negara. B. Berhak untuk menjadi abdi negara. Lalu, berdasarkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Berhak mengeluarkan pendapat. B. Berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Lalu, berdasarkan sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. B. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Selanjutnya, kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Berdasarkan sila pertama, A. Wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. B. Wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. C. Wajib menghormati kepercayaan agama lain. Berdasarkan sila kedua, A. Wajib bersikap adil dan membela kebenaran. B. Wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Berdasarkan sila ketiga, A. Wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. B. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan sila keempat, wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. B. Wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Berdasarkan sila kelima, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. B. Wajib mengikuti kegiatan Ranggara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Kesetimbangan kewajiban perlu dipenuhi agar hak dapat dinikmati. Contohnya, anak berhak atas kasih sayang orang tua dan wajib menghormati mereka. Norma, mematuhi norma agama, sosial, dan hukum sangat penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban. Bentuk pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Yang kedua, kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Yang ketiga, pelanggaran hak anak seperti perkawinan anak, eksploitasi anak, dan kekerasan terhadap anak. Yang keempat, pelanggaran privasi, yaitu penyusupan atau pengumpulan informasi pribadi tanpa izin. Yang kelima, pencemaran nama baik, yaitu memperluaskan informasi palsu atau merendahkan citra seseorang. Yang keenam, pelanggaran lingkungan, yaitu aktivitas yang merusak lingkungan hidup. Yang ketujuh, pelanggaran HAM,
yaitu tindakan atau kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedelapan, pembatasan kebebasan berpendapat, yaitu keputusan atau kebijakan yang menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang kesembilan, penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan pejabat atau pihak berwenang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu yang ke-10, ketidaksetaraan akses kesehatan dan pendidikan, yaitu pembatasan atau diskriminasi dalam akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, bentuk pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melanggar peraturan perundangan. Yang ketiga, melakukan perbuatan anarkis. Yang keempat, melanggar lalu lintas. Yang kelima, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, tidak mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketujuh, tidak saling menghargai dengan hak orang lain. Yang kedelapan, melakukan aksi terorisme. Yang kesembilan, korupsi. Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI tahun 1945. Hak warga negara, Pasal 27, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 28A, hak untuk hidup. Pasal 31, hak atas pendidikan. Kewajiban warga negara, Pasal 27, setiap warga negara wajib menaati hukum. Pasal 30, kewajiban bela negara. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, masalah sosial, tindakan kekerasan di masyarakat dan pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan norma sosial, kondisi digital, kebebasan berekspresi di media sosial yang sering menimbulkan konflik. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab hak dan kewajiban warga negara. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menimbulkan seseorang selalu menuntut haknya tanpa mengerjakan kewajibannya. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku bertindak seenaknya dan tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menimbulkan munculnya perilaku saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya tertuju pada pemerintah, tetapi juga kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, sehingga akan mendorong timbulnya pelanggaran lain. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat berdampak positif, namun juga banyak pengaruh negatif yang timbul dari penggunaan teknologi yang salah yang dapat memicu timbulnya kejahatan. Selanjutnya, manfaat, hak dan kewajiban negara. Yang pertama, menciptakan keadilan. Yang kedua, membangun toleransi. Yang ketiga, mendorong partisipasi demokratis. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kelima, mendorong pembangunan masyarakat. Yang keenam, mendorong solidaritas. Selanjutnya, kesimpulan. Hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam kehidupan warga negara. Hak diperoleh melalui perjuangan dan tanggung jawab, sedangkan kewajiban harus dilaksanakan untuk memperoleh hak tersebut. Keduanya saling terkait dan tak dapat dipisahkan, harus dilaksanakan secara seimbang demi kemajuan bangsa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.